Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Alpansuri. Saya dari kelas SI7 akan mempresentasikan pengujian terhadap program Hangspet Store yang bergerak di bidang bengkel dengan metode black box. Yang pertama, saya akan melakukan pengujian dari menu login aplikasi Hangspector, yaitu yang pertama mengkosongkan semua isi data, lalu klik login atau masuk. Test case-nya, username-nya kosong, password-nya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan pesan harap isi di bagian ini. Mari kita coba di aplikasi. Yang pertama saya kosongkan username-nya. Yang kedua kosongkan passwordnya. Yang ketiga login sebagainya nggak perlu dipilih dulu. Setelah itu diklik masuk, maka sistem akan menampilkan harap isi di bidang ini, yaitu hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Yang kedua, login dengan aplikasi akun admin dan klik login atau masuk, yaitu test case-nya, username-nya diisi admin, password-nya diisi admin. Setelah itu klik masuk atau login. Sistem akan menampilkan pilih item pada daftar, yaitu seperti ini, pilih item sebagai daftar, maka hasil pengujiannya sesuai dengan harapan, yaitu bekerja. Kesimpulannya, yang ketiga, login dengan akun yang salah, lalu klik login. Test case-nya, username-nya admin, password-nya 123. Pilih drop down list login sebagai admin. Mari kita coba di aplikasi. Username-nya admin, password-nya 123. Login sebagai admin, klik masuk. Maka sistem akan menampilkan maaf, nama pengguna atau password salah. Itu hasil dari pengujian program tersebut, yaitu sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Yang keempat, login dengan akun admin dan klik atau memilih tombol login sebagai admin dan klik login. Test case-nya, usernya diisi admin, passwordnya admin. Pilih drop down-nya sebagai admin, lalu masuk dan berhasil. Maka reaksi sistemnya mengarah ke menu beranda pada program aplikasi Hangspector. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Selanjutnya nomor 5, login dengan akun kasir dan klik memilih tombol sebagai login kasir, yaitu kita keluarkan ini dulu. Test case-nya yaitu kasir, passwordnya 123, drop down-nya sebagai kasir, yaitu masuk. Maka akan tampil menu beranda, berarti loginnya berhasil. Sistem akan mengarahkan ke menu beranda. Hasil yang diharapkan yaitu benar. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Selanjutnya klik menu akun admin atau kasir, lalu klik keluar. Test case-nya adalah logout akun. Klik akun admin atau kasir yang di sudut ini, klik pengaturan, klik keluar. Maka aplikasi akan merespon akun tersebut akan logout. Sistem akan menampilkan menu login kembali, yaitu sesuai harapan. Kesimpulannya work, bekerja. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada menu beranda setelah login di aplikasi Hangspector. Yang pertama, pengujiannya adalah klik menu akun admin atau kasir di pojok kanan, lalu klik pengaturan akun,
Test case-nya password lama 123, password baru 1234, ulangi passwordnya 1234. Maka hasil yang diharapkan, password berhasil dirubah. Mari kita coba di programnya, yaitu klik pengaturan akun, password lamanya. Oh, ini salah. Kalau password lama admin, maka password baru yang kita buat 1234, yaitu simpan perubahan. Maka sistem akan menampilkan data berhasil diperbarui atau password berhasil dirubah. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Mari kita coba keluar dulu, terus melakukan login kembali admin, password 1234, login sebagai admin, terus masuk. Berhasil masuk ke beranda. Setelah itu pengujiannya klik menu data supplier untuk melihat semua data supplier, tombol tambah, edit, hapus, dan list. Yaitu kita coba di aplikasi, klik data supplier, maka akan tampil tambah, edit, hapus, dan listnya. Maka hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Dan selanjutnya klik tombol tambah pada menu data supplier untuk menambahkan data. Test case-nya yaitu nama, supplier bank, telepon 0823, alamat Padang. Yaitu kita coba di aplikasinya, klik tambah, nama, supplier bank, nomor telepon 08232323, alamatnya di Padang. Sini kita tambahkan, lalu klik simpan. Jadi mari kita uji di aplikasinya, klik simpan. Maka sistem akan menampilkan tambah supplier berhasil. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya dapat bekerja. Dan kembali ke menu seperti ini, supplier bank yang sudah saya isi tadi. Selanjutnya klik tombol edit di menu data supplier dan klik tombol update. Yaitu kita coba di sistem, klik tombol edit. Test case-nya yaitu alamatnya rubah di Lubek dan klik update. Oke, alamatnya kita rubah di Lubek dan lalu klik update. Maka sistem akan menampilkan data berhasil diperbarui. Selanjutnya klik tombol hapus di menu data supplier dan klik tombol OK. Yaitu pertama klik tombol hapus, maka sistem akan menampilkan apakah Anda yakin menghapus. Jika oke, data berhasil dihapus. Coba klik OK. Sistem akan menampilkan data berhasil dihapus. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Selanjutnya klik menu data kasir. Data kasir. Untuk test case-nya untuk melihat data atau akun semua kasir, tombol tambah, edit, dan hapus. Maka sistem akan menampilkan semua data kasir. Nih. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya bekerja. Selanjutnya klik tombol tambah di menu data kasir dan klik simpan. Klik tambah. Test case-nya untuk menambahkan data, nama Rifki, nomor telepon 080808, username-nya Rifki, saya kasih Rifki 12 saja, dan saya upload fotonya dan klik simpan. Maka sistem akan menampilkan tambah kasir berhasil. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan. Kesimpulannya dapat kita simpulkan adalah bekerja. Selanjutnya klik tombol edit di menu data kasir dan klik tombol update. Yaitu kita coba di akun Anissa.
Untuk test case-nya itu mengedit data supply, ini salah, mengedit data kasir. Passwordnya rubah ke 1234 dan klik update. Oke, kita ubah di 1234 dan klik update, maka sistem akan menampilkan pesan data berhasil diperbarui sesuai, maka hasil pengujiannya sesuai harapan dan dapat disimpulkan bekerja. Yang ke-9, klik tombol hapus di menu data kasir dan klik tombol OK, dan kita uji di programnya, yaitu klik tombol hapus dan klik OK, maka sistem akan menampilkan Anda yakin menghapus. Jika OK, data berhasil dihapus. Itu hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya bekerja. Selanjutnya klik menu barang masuk. Klik menu barang masuk untuk melihat semua data supplier, tombol tambah, hapus, dan list. Reaksi sistemnya seperti ini, akan menampilkan tombol tambah, hapus, dan list data. Selanjutnya klik menu tambah di data barang masuk dan klik tombol tambah. Dan klik tombol simpan, yaitu klik tombol tambah, maka test case-nya pilih drop down, pilih barang. Ini aja, pilih supplier ban, jumlahnya 3, keterangannya oli. Maka sistem akan menampilkan pesan setelah klik tombol simpan. Sistem akan menampilkan pesan tambah barang berhasil, maka hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya bekerja. Selanjutnya klik menu tambah di data barang dan klik tombol simpan. Yaitu tambah, test case-nya namanya velg, harganya 100.000, keterangannya Yamaha. Klik tombol simpan, maka sistem akan menampilkan tambah barang berhasil, yaitu hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya dapat disimpulkan bekerja. Selanjutnya klik menu tambah di data jasa dan klik tombol simpan. Pertama klik tanda data jasa, klik tambah, terus test case-nya pemasangan lampu, nama jasanya pemasangan lampu, harganya 20.000, keterangannya tunggu. Lalu klik tombol simpan, maka sistem akan menampilkan tambah jasa berhasil, maka hasil pengujiannya sesuai harapan, simpulnya bekerja. Selanjutnya klik menu data transaksi. Test case-nya klik detail data transaksi, klik detail salah satu data tersebut, maka sistem akan menampilkan semua detail transaksi. Nih, lalu close, maka hasil pengujiannya sesuai harapan. Selanjutnya klik menu laporan transaksi. Test case-nya itu 14 April dan tanggal akhirnya 14 April, yaitu saya klik tanggal awalnya 14 April, tanggal akhirnya 14 akhir, dan klik lihat laporan dan klik cetak. Lihat laporan, maka akan tampil data seperti ini, dan klik cetak, maka sistem akan mengarahkan ke menu print. Yaitu reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan data laporan transaksi pada tanggal yang dipilih dan mencetak laporannya, maka hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya bekerja. Selanjutnya klik menu laporan barang, klik tombol lihat laporan dan cetak. Klik menu laporan barang, maka test case-nya dipilih tanggal 25 April.
tanggal awalnya dan tanggal akhirnya 25 April. Klik lihat laporan, terus klik cetak. Maka sistem akan menampilkan data laporan barang pada tanggal yang dipilih, yaitu tanggal 25 April. Maka hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya bekerja. Yang kedua tentang white box testing implementasi. Pengertian white box testing adalah teknik pengujian untuk mengevaluasi kode dan struktur internal suatu program. Saat melakukan white box testing, kita akan melibatkan dan melihat struktur kode. Ketika mengetahui struktur internal suatu produk, pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa operasi internal dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan semua komponen internal telah dijalankan dengan baik. Struktur internal, desain, dan pengkodean perangkat lunak diuji untuk memverifikasi aliran input, output, dan untuk meningkatkan desain, manfaat, serta manfaatnya. Di dalam white box testing, kode dapat dilihat oleh penguji sehingga sering juga disebut clear box testing. White box testing adalah bagian penting dari proses build otomatis dalam pipeline pengembangan continuous integration (CI) atau continuous delivery (CD). Fungsi white box yang pertama memastikan semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya sekali. Yang kedua, untuk memastikan semua keputusan logis diverifikasi pada nilai benar dan salahnya. Yang ketiga, semua loop dieksekusi sesuai batasan dan dalam batasan operasionalnya validitas struktur data internal. White box testing juga berguna untuk menemukan jenis bug berikut ini. Kesalahan logika yang cenderung muncul saat kita merancang dan mengimplementasikan fungsi, kondisi, atau kontrol yang berada di luar program. Yang kedua, kesalahan desain karena perbedaan antara alur logis program dan implementasi aktual. Yang ketiga, kesalahan tipografi dan pemeriksaan sintaks. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan testing white box. Berikut ini adalah beberapa yang perlu kamu lakukan, yaitu yang pertama, cari tahu program atau fitur yang ingin kamu tes. Yang kedua, siapkan alur yang mungkin ada di dalam diagram alur. Yang ketiga, identifikasi semua alur yang mungkin dari diagram alur. Yang keempat, tuliskan spesifikasi input, prosedur pengujian, kondisi pelaksanaan, hingga hasil yang diharapkan untuk melihat setiap alur pada diagram alur. Yang kelima, setelah beberapa langkah di atas, langkah terakhir adalah dengan mengeksekusi white box testing. Selanjutnya, jenis-jenis metode white box testing. Dalam pengerjaannya, white box testing memiliki beberapa metode yang antara lain meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, basis patch. Metode white box testing yang pertama adalah basis patch. Metode ini memungkinkan pengembang untuk memperoleh ukuran kompleksitas dari desain prosedural. Ukuran ini nantinya akan dijadikan panduan untuk pendefinisian rangkaian jalur dasar (basis patch), eksekusi, dan perancangan pengujian pada tiap jalur. Secara umum, metode white box testing basis patch didasarkan pada jalur dan struktur koneksi dari cabang tiap sistem beserta pengkodean dan fungsi logikanya. Tujuan dari basis patch adalah untuk menentukan jumlah jalur independen sehingga jalur khusus uji yang diperlukan dapat didefinisikan
eksplisit untuk memaksimalkan cakupan pengujian. Metode whiteboard testing jenis ini terdiri dari dua bentuk, yaitu zero patch dan one patch, di mana keduanya dibedakan dari tingkat urgensi, jalur pintas, atau penghubung pada pemrosesan suatu sistem. Zero patch merupakan jalur penghubung yang tidak penting atau tidak ada dalam sebuah sistem, sedangkan one patch adalah sebaliknya. Yang kedua, cyclomatic complexity. Berikut gambar dari cyclomatic complexity berupa bentuk diagram dan terdiri dari rumus dan sebagainya. Cyclomatic complexity merupakan salah satu metode whiteboard testing yang dapat menganalisis jalur independen dalam sistem. Kompleksitas siklomatik merupakan salah satu metode whiteboard testing yang terdiri dari matriks perangkat lunak dan menyediakan pengukuran kuantitatif dan serangkaian kompleksitas logika sistem. Metode ini dapat mendefinisikan jumlah jalur independen yang lewat dalam program dalam satu set pertanyaan pemrosesan untuk memberikan nilai tinggi pada program tersebut. Metrik yang dikembangkan oleh Thomas G. McCabe pada tahun 1976 ini umumnya didasarkan pada representasi aliran kontrol dari suatu program. Aliran kontrol ini menggambarkan sebuah program sebagai grafik yang terdiri dari node dan edges. Metode whiteboard testing ini dapat dihitung dengan grafik aliran kontrol yang berhubungan dengan fungsi modul atau kelas dalam sebuah program perangkat lunak. Yang terakhir, 3. Graph metrik. Graph metrik merupakan metrik dua dimensi yang membantu penentuan himpunan basis. Metode whiteboard testing jenis ini merupakan jumlah kolom dan jalur yang sama dengan simpul-simpul dalam grafik aliran. Umumnya graph metrik membedakan setiap node dan edge lewat peletakan nilai 0 untuk jalur yang tidak ada koneksi dan 1 untuk jalur terkoneksi. Metrik dari metode whiteboard testing jenis ini berbentuk segi 4 dengan jumlah node yang sama dengan jumlah baris dan kolomnya. Proses identifikasi baris dan kolom ini secara umum sama dengan identifikasi node, sehingga isi dari data utama adalah tidaknya hubungan antara node ini. Terima kasih tentang penjelasan blackboard dan whiteboard. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.